ngerasain yang di kertas requestnya ditulis suara lo nggak enak kayak kambing. Suara lo gak enak kayak kambing. Iya kayak bahasa Inggris lo nggak jelas. Wah itu cemooh-cemoohan tuh sering banget gue dulu. Gue sampai yang. Lo gimana ngeresponnya? Generasi Suara Musik Indonesia. Tapi hari ini kita nggak sendirian. Ganas collab bareng sama Billboard Indonesia. Tetap barengan sama perwakilan dari Billboard ada Mas. Akhirnya Adib. kembali lagi setelah absen 2 kali ya. Iya. Jadi gua bukan memilih. Kalau tamunya muda, gua kasihin yang muda. Cuma kalau seumuran, Pembunuhan karakter nih. Seumuran. Lo ngomong seumurannya udah ngatrol lagi Mas. seumuran. Apa seumurannya? Tapi hari ini Ganas collab bareng sama Billboard Indonesia. Nggak cuma ada gue Joey, nggak cuma ada Mas Adip Hidayat, tapi ada 2 bintang tamu. Yang pertama kita kenalin mau yang muda dulu apa yang tua dulu? Dua-duanya muda. Iya. Yang muda sama yang lebih muda kayaknya. Oh iya baik. Kalau gitu kita perkenalkan yang muda. Yang pertama ada Irfan Samson. Gila. Coba dinyanyikan lagunya seperti apa? Waduh, itu dia bos masalahnya. Aku adalah Nah, dulunya badai aja bisa nyanyiin lagu Chris Patih. Irfan harusnya bisa menyanyikan lagu Samson. itu dia bos. Karena yang datang badai beneran Oh kalau iya, nyanyi. benar. Selain Irfan Samson kita juga punya Pamungkas. Selamat sore. Pamungkas tuh kelihatannya usianya seumuran album perdananya Samson kali ya. Seumuran anak pertama lu Kita Mas. tanya. Seumuran anak pertama gua. Album pertamanya Samson itu tahun 2007. 2005. Anjir, 2005. 5. Itu album Naluri lelaki. Naluri Lelaki, betul. Saat 2005 Samson keluar album, Pamungkas Umur berapa? umur Iya. berapa? Gue itu 93 berarti 7. Lu 93? Baru masuk SMP bos. 13 tahun. 13 tahun. Iya. Iya. Putih biru. Putih biru. Tapi lo dengerin Samson dong? Gue dengerin dong. Gila. Kenapa? Dengerin Samson dari mana? Dari Dahsyat, dari Inbox? Belum ada bos. Oh belum ada? Belum ada Pada saat zaman itu Dulu belum ada. belum ada. RBT tau tuh. Masih itu, apa namanya? Impresario. Impresario. Gen udah ada belum Gen? Gen udah ada belum 2005? Oh belum ada. Belum ada. Bahkan duluan Samson daripada Gen FL, gila. Billboard Sedih apa banget ini. kabar? Ini sebenarnya Apalagi. antara memuji atau Memuji dong, Oh, memuji ya. Oke, memuji jelas. Terima Karena- kasih. Karena semua belajar, gue yakin Samson jadi pembelajaran lah. Ya experience-nya berarti banyak. Semakin tua semakin Iya banyak kan? experience. Kita pernah ada di era di mana semua ringback tone tiba-tiba Samson aja. Ya, Ini betul. siapa yang masang sih anjing gitu. Dan lagunya masih ada di Billboard Top 100. Woi. Kenangannya indah, abadi. Bersaing dengan Dannya Silon Seven Ya. sama Kangennya Dewa. Ya. Jadi selegend itu Samson, saingannya itu sama Dewa. Ya kan? Iya. Umurnya aja beda ya. Kita masih bisa lah ya. Jadi kita sekarang mau menghadirkan 2 sosok ini banyak yang bakal kita obrolin. Ya. Mulai dari yang pertama, mungkin Irfan mewakili kesuksesan pada 10 tahun yang lalu. Boleh lah. Iya boleh lah ya, Iya. Samson ya kan. Walaupun sekarang lo masih ngeband gak sih sebenarnya? Kalau ada yang berani bayar masih. Asik. Mantap. Baik kebelakangan ini banyak yang Ran kelihatannya butuh gitaris nih. Oh iya benar juga. Bass juga kita kayaknya. Oh, iya, benar. Oke, terus Pamungkas juga mewakili musik-musik zaman sekarang, relevansinya. Lo, kita ke Pamungkas dulu. Siap. Mostly orang tahu ada 3. Yang pertama orang yang nggak tahu Pamungkas, taunya lo adalah ini siapanya Bambang Pamungkas ya? Pasti lo sering diginiin. Banget. Iya. Jawaban lo adalah Fansnya. Kemarin ada yang konser bawa posternya Oh Bambang iya, Pamungkas itu sering, beneran. sering banget mas. Oh, Di balik itu papan. bercanda atau akhirnya jadi meme gitu sih? Sebenarnya gue nggak tahu mereka bercanda apa nggak. Yang terjadi adalah ketika kenangan manis, dia pada naik di punggung, terus posternya Bambang Pamungkas sambil nyanyi kenangan manis. Oh. Kalau gue mah senang-senang Apa aja dia gitu. penggemar Persija? antara yang dibawa posternya sama yang dinyanyiin lagu nggak nyambung Iya, gitu. Iya. Apa hubungannya kenangan manis sama Akhirnya jadi Pamungkas? viral di Instagram ya. Asik. Dan yang kedua, mengenal Pamungkas karena mungkin musisi-musisi yang lebih ada dulu merindukan relevansi yang
ternyata musik-musik kayak lo sekarang digandrungi ya, marketnya gede banget men. Lo mengakui gak sih selama 2 tahun belakangan ini dari tahun 2018 lo mulai mungkin belum sebesar sekarang, tapi 2019 jadi tahun yang manis banget buat lo? Gue justru paling kaget sih karena pembuatan Walk the Talk album pertama tuh gue bener-bener transisi umur 25 quarter life crisis. Gue cuma dibilangin sama, sebelumnya gue desainer dan fotografer dan videografer by the way. Terus gue curhat sama bokap, gue kayak, "Pah udah umur 25 gimana nih?" Terus dia bilang kayak, "Nggak bisa, lo harus milih. Lo nggak bisa kiri iya kanan iya, harus milih mau desain apa mau fokus, ya? Harus fokus, kalau enggak nanti nyusahin orang dan nggak jadi apa ke kanan enggak ke kiri enggak, jadinya abu-abu," dia bilang gitu. Terus gue udah punya pengalaman desain dan videografi dan fotografi, jadi gue pikir ya udah gue punya 1,5 tahun sampai nanti gue lulus kuliah, gue akan cobain musik gitu. Dan gue berangkatnya dari tempat memang tidak bahagia, kerja kantoran, terus waktu itu gue sambil kuliah juga, jadi gue memang benar-benar ya udah gue cobain musik, gue coba apa yang gue punya, gue olah. Soundnya pun dari Logic semua, gue pluginsnya pun nggak ada yang PA yang nggak. Soundnya gue bener-bener yang ya udah yang ada ini, gue punya lagu ini, soundnya adanya ini, ya udah gue bikin gitu. Terus ternyata itu di album Walk the Line tuh. Walk the Talk ya. Walk the Talk, sorry. Iya di album pertama gue memang bener-bener cuma ya udah. Terus tiba-tiba dan itu tugas kampus gue sebenarnya. Masa sih? Iya, Walk jadi the ada Talk, tugas kampus loh. Walk the Talk tugas kampus, jadi ada beberapa ada mata kuliah, satu adalah riset. Riset. Fans you. Kedua adalah tipografi. Gue bikin logonya Pamungkas yang pink tuh yang kayak Pac-Man. Itu tugas kampus tipografi. Yang satu lagi adalah gue disuruh bikin satu brand, lalu bikin plannya selama setahun. Bagaimana caranya brandnya jadi dan laku. Kayak SWOT gitu-gitulah. Akhirnya gue karena gue nggak bahagia saat itu, gue kayak capek banget nih desain. Iya. Gak punya kenangan manis ya? Iya, terus gue cocok tuh lagu. Terus gue kayak jadinya ya udah deh brandnya musik aja gitu. Terus gue tanya. Itu tahun berapa ya? Tahun 2017. Jadi setahun sebelum album itu diluncurkan? 17 akhir. Pokoknya semester itu masuk tuh September. Jadi projectnya untuk sampai Februari Maret. Nah April tuh keluar single 1, Juli albumnya. Juli 2017. 2018. Karena aku inget banget pertama kali kenal sama Pamungkas tuh dikenalin sama Kambil ya, teman-teman gitu. Di Citos ya waktu itu masih ingat. Dikasih denger, tapi langsung impress gue. Gue masih inget banget album itu gue jadiin salah satu album terbaik di tahun 2018. Iya kan? Di Billboardnya. Gue sempat posting di Instagram bareng sama albumnya Burger Kill, bareng sama albumnya Seringai, bareng albumnya siapa lagi aku lupa. Tapi pokoknya album 2018 itu pas gua tweet gitu ya, banyak orang yang nggak notice. Ada kayak Anto Arif dari yang sekarang di Pop Hari Ini gitu bilang, wah gua kelewat album ini ternyata bagus sekali gitu. Jadi banyak yang nggak tahu karena kan memang dia waktu itu kan masih underground sekali kan. Masih apa boleh dibilang orang nggak banyak yang tahu kecuali di scene musik gitu. Teman-teman media radio mungkin pada tahu gitu, tapi secara umum orang belum ngeh. Begitu diluncurkan album itu gitu, responnya makin naik dan kehadiran di streamingnya kita lihat gitu kan, makin meningkat sekali gitu. Karena kayak aku ngomong ke anakku yang umur 15 tahun gitu, ternyata menarik untuk anak-anak milenial, bukan milenial lagi, zilenial itu sekarang mereka lebih fokus ke lirik. Jadi lirik itu difokus. Experience ada orang tua lewat nih kita dompas. Gitaris potret. Kan? Ini orang tua. Potret perjuangan nih. Potret perjuangan. Dengan meme-meme. Satu kata buat Pamungkas apa? Ini seru nih. Serem Pak ini Pak. Serem malah. Serem. Terus ada lagi. Ini bos. Oh iya. Nih kalau kayak gini dong bajunya. Milenial tuh kayak gini. Setelah gugun Blue Shelter tuh Pamungkas. Percuma chord banyak, yang penting sedikit, tapi kebuka 4 gitu. Oh iya. Oh iya benar. Thank you Nick. Dan sukses festivalnya. Gila. Gitaris legend. Yoi, kita masih
ada di BNI Java Jazz Festival 2020 ya. Ya, live perdana outdoor. Yoi. Dan ini adalah tahun pertamanya Pamungkas. Tahun pertama Java Pamungkas Jazz. di festival ini. Yang main ya, kalau nonton sering. Kau nonton sering? Ya. Ya, seperti tadi kata Mas Adi Bidayat, anaknya sendiri zilenial ini kan emang suka musik-musik kayak gini ya. Ya, lirik akhirnya. Musik-musik literasi ya. Jadi sering akhirnya kemudian ngobrol sama dia dan teman-temannya gitu. Ada temennya yang juga kursus di Mas Erwin Gutawa gitu. Ya. Mereka itu nggak peduli lagi dengan sosok, image. Yang penting liriknya kena. Buat dia kemudian ditulis ulang di Instagram Story. Iya, Buat iya, yang iya, hobi iya, foto, iya, tipografi, mana gue suka gambar ditulis ulang. Oh, iya. Jadi ketika masuk ke kayak Spotify, kan ada related to similar artist. Yeah. Itu kadang akhirnya membuat dia algoritmanya lari ke sana gitu. Yeah. Pas dengerin Pamungkas kok ada Kunto Aji ya. Ada siapa lagi nih yang mirip-mirip kayak gitu. Dan akhirnya mereka ngulik liriknya. Musik kemudian jadi nomor sekian gitu. Kalau aku lihat perhatiin ya. Kenapa kemudian teman-teman musisi kemarin singer songwriter pas kita interview Kunto Aji kan kita bilang bahwa medium Twitter sekarang menjadi hidup lagi karena kan teks kan. Benar. Anak sekarang kan lebih suka teks gitu. Kalau lo sendiri gimana? Lo menyadari ini dari awal memang udah jadi kekuatan lo memetakan ini atau lo nggak sengaja aja gue nggak tahu bakal jadi gini gitu? Gue sejujurnya nggak tahu sih. Karena Tapi tugas kayaknya sekolah. hampir semua musisi tuh nggak sengaja deh bos. Iya. Kalau Samson sendiri Nggak sengaja lah. nggak sengaja. sebagai pioneer biasanya emang nggak sengaja, bener nggak? Iya bener lah. Lo waktu Samson pertama kali emang lo merencanakan Kagak lah. bubar sampai sekarang tapi direncanakan nggak? Nggak juga. Nggak juga ya. Nah iya maksudnya gitu. Lo juga tidak merencanakan kan? Gue justru malah lagu-lagu yang Alvin Benamla Tinggo tuh 2012 nulisnya. Kenangan Manis 2012. Oke. Waktu itu lo masih jadi videografer. Saat itu masih ngeband dan jadi gitaris. Oh, nama band lo ini siapa? Potenzio. Potenzio sama Eda. Sama Marina Eda. Pawaka ya? Akhirnya Eda jadi keluar jadi vokalis terus dia memilih untuk saat itu sih bilangnya mau sekolah bisnis. Oh, tapi nggak juga. Nah itu dia. Bener bisnis musik. Ah iya. Cuma gue seneng sih dia masih tetap berkarya. Iya. Terus ganti vokalis ya ganti band Thomas. Jadi akhirnya gue ganti formatnya jadi berempat bandnya. Pas gue jadi vokalis, pas gue bikin lagu, anak bandnya tuh kayak lagu lo gak sama nih. Karena mereka maunya yang kayak kenceng, Foo Fighter lah, inilah itulah. Terus gue kayak wah. Dibilangnya lagu lo apa? Lagu lo katro, lagu lo jelek? Lagu lo kecengengan untuk kita. Terus gue kan kayak oh ya udah kalau misalnya ini gak dapet, tidak mewakili band ya udah gue simpen. Terus mereka ada yang nikah, ada yang kerja, ada yang segala macam. Akhirnya gue kayak ya udah deh gue Reality bites. yes. Akhirnya gue 2014 tuh gue udah kayak ya udah deh mungkin bukan jalannya. Akhirnya gue kuliah desain. Terus gue berhenti nggak main musik selama 3 semester. Oke. Di semester ketiga tuh gue kayak aduh kok hidupnya gini-gini aja gitu. Terus akhirnya gue mencoba nulis lagi. 2017 gue bener-bener ngerasa wah nggak bisa nih gue jadi desainer. Gue udah cobain cuma tidak se-enjoy itu. Mungkin karena nggak secinta itu ya. Akhirnya gue mencoba untuk bikin rekam EP. EP-nya Walk the Talk 10 lagu doang dan akustikan. Oh oke. Karena gue berpikir ya udah minimal buat gue doang deh gitu. Dan itu gue bener-bener yang kayak ya udah adanya akustik gitar di samping ya udah gue tag-nya akustik gitar. Oke. I think that's the start of Walk the Talk yang sekarang gitu. Sampai gue ketemu, gue mau apply kerja di KFC. Mereka kayaknya mau bikin platform music di Indonesia sama Steve Lillywhite. Oke. Terus gue ngobrol banyak sama dia bilang kayak industri musik sekarang udah berubah. Kalau dulu tuh lebih kayak dinner, lu suka nggak suka ya udah ini doang. Kalau sekarang udah prasmanan dia bilang. Jadi lu kayak harus ego lu harus semakin besar ego lu semakin akan orang mau dengar. Oke. Plus market sekarang tuh udah sibuk banget dia bilang. Terus dia bilang gua nggak akan hire lo jadi pegawai gue tapi karena gue yakin lo nih musisi dia bilang gitu. Dari pas interview dia bilang gitu terus gue kayak oke. Terus gue pulang gue mikir kalau harus gue taruh ego gue semua di musik kira-kira kayak gimana ya gitu. Akhirnya gue kayak ya udah deh. Gue cinta banget The Beatles, gue nggak pernah mau ninggalin organik sebenarnya. Gue kayak suka banget gue sound akustik drum asli itu gue kayak that's the real thing.
Cuma gue juga harus realistis, sewa apa namanya studio tuh mahal. Iya benar. Dan kalaupun udah bisa sewa studio belum tentu gue mainnya juga bisa karena gue dulu drummer juga. Gue pertama kali alat musik main drum kan. Oke. Sebenarnya label kalau sign dia oke ya. Drummer bisa. Gambar bisa. Bikin kan? video klip Video bisa. bisa. Wah, udah. Mungkin aja ya. Kaya sebenarnya. Produksinya murah ya. Iya. Makanya gue sendiri jadinya. Kayak Lenny Kravitz kan semua sendiri. Iya. Kalau dari baju sih udah cocok lah ya. Berarti Tinggal kalau di ini. dari cerita lu semuanya bener-bener nggak langsung aja, lu nggak tahu gitu. Iya gue cuma out of, gue malas kayak datangnya dari nonton. Terima kasih tepuk Nonton tangannya. Mantep tuh. Apresiasi. Motivasional video di YouTube gitu loh. Gue nonton apa namanya? Ada orang nulis buku judulnya Starts with Why. Namanya Simon Sinek. Beliau ini penulis Inggris. Dia bilang bahwa industri musik itu sekarang industri yang terbobrok. Oh iya? Dia bilang gitu karena money base dia dipegang sama perusahaan komputer. Oke. Gue kayak wow ya juga ya. Terus gue akhirnya itu jadi riset tugas akhir gue di kampus. Dia bilang bahwa dengan adanya iPod itu membuat Terdisrupsi lah iya, pertama kali. bukan hanya orang mendengarkan musik jadi berubah, orang bikin musik pun jadi berubah. Ya. Oke. Tiba-tiba nggak ada intro, Oh iya. langsung iya. ref, tiba-tiba cuma 2,5 menit, 3 menit. Dan menurut gue itu kayak balik lagi ke zaman Please Please Me, zamannya early Beatles yang kayak langsung aja, oh I need you, nggak intronya cuma sedikit aja gitu. Terus gue kayak, wow, circle-nya ini kayak balik nih. Terus gue akhirnya mencoba untuk ngulik antologi Beatles lagi, bagaimana sih prosesnya mereka gitu. Terus itu yang justru membuat gue kayak, cobain deh apa salahnya. I've got nothing to lose, terus gue akhirnya resign dari kantor. Gaji gue terakhir gue beliin rokok sama Tetap ada rokoknya. teh pucuk. Gaji lu cuma buat bisa beli itu. Makanya lu keluar kan? Iya. Bukan karena musik kan? Oh buat setahun maksudnya. Bagus. Iya, bagus. terus akhirnya gue kayak ya udah deh gue kurung diri 3 bulan di kamar. Gue keluar cuma kalau mau ke toilet sama ngambil makanan. Dengan tanpa rencana dong. Tanpa rencana out of, terus gue pas banget tuh Januari sampai Maret awal tuh Oke. lagi liburan sebelum akhirnya masuk semester baru lagi. Akhirnya ya udah gue bikin walk the talk, terus gue pas punya plan apa namanya tugas kampus tuh setahun. Akhirnya gue telepon Mas Ray. Kita udah kenal lama, saat itu dia masih jadi manajernya Lingua. Oke. Terus gue kayak, gue butuh bantuan lo, gue punya plan gini-gini, gue butuh lo untuk ngerjain ini. Gue udah tahu kayak gue akan butuh 2 manajer karena dunianya udah 2 nih. Karena gue riset, gue jadi tahu orang-orang di digital dan orang-orang di lapangan tuh kayak berbanding terbalik. Betul. Gue orang-orang di lapangan tuh it's not about the numbers gitu. Kayak kalau lu ngeliatnya gini, kayak lu udah apa, gue udah masuk penjara nih, lu udah apa gitu. Kayak pengalamannya dia kalau misalnya di sosial media orang lebih kayak numbersnya, pakai baju apa bener. gitu. Data ya. Jadi gue data. Jadi gue berpikir kayak memang harus butuh 2 manajer. Betul. Akhirnya gue ketemu Mas Kamil. Mas Kamil tuh Kamil ini Kamil siapa ya? Kamil itu dulu Nur orang Kamil. lama di perusahaan rekaman. Oh. Ya, oke. dulu lama. Sekarang Terus dia di agregator digital. Philips Oke. ya, digital ya. Philips digital. Philips digital. Jadi emang anak digital banget. Oke. Iya. Kita ngomongin tahu dia. Ketahuan ya. Ketahuan. Jadi gue kayak berpikir ya udah ini ada di 2 dunia menurut gue gitu. Dan gue memang sangat offline, gue anak offline banget. Gue lebih sangat mementingkan pertumbuhan gue sebagai musisi dan manusianya. Justru gue mengutamakan itu karena online kan sebenarnya motoin yang offline. Kalau misalnya offline-nya kurang jadi nggak berkembang, online-nya juga akan susah. Oke. Yang bikin kaget adalah ketika rilis beberapa hari setelahnya, gue bangun tidur terus handphone gue kayak banyak banget notification. Taunya Mas Aji, Mas Gerald, Mas Adip, hampir semua, Mas Marco. Dan orang-orang yang nge-repost album gue dan bahkan pernah di-review sama Mas Gerald, adalah orang-orang yang gue kayak look up banget di dunia musik. Dan
kebetulan juga bokap gue itu stage manager Elemen, jadi memang pernah bilang bahwa iya dia kayak di industri musik tuh keras, di industri musik tuh lo nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa ini. Dulu waktu gue 4 SD gue bilang kayak, Pak aku mau main musik aja deh gitu. Terus dia bilang ya udah izin sekolah kita berangkat tur. Gue kira suruh main, taunya dia ngasih tahu gue jadi kru tuh rasanya gini. Di perpanggungan tuh monitor ada 2. Jadi kalau mau minta monitor jangan ke FOH depan, mintanya ke samping. Gue bener-bener diajarin, lu nggak bisa kalau mau jadi performer, lu harus tahu lingkungannya, lu harus tahu orang vendor tuh gimana. Lu harus tahu proses dari nolnya. Nggak bisa jadi direktur kalau lu nggak bisa jadi anak magang dulu gitu. Akhirnya gue dididik dari SMP, SD sih sebenarnya. SMP terus gue dapat kerjaan reguleran di Kelapa Gading. Top 40 mas. Serius lu? Sumpah. Lu main apa waktu itu? Main gitar doang. Oke. Sekitar 6 tahun sampai akhirnya Eda cabut. Gue akhirnya nyanyi. 6 sampai 8 bulan lah top 40 yang nyanyi. Itu gue ngerasain yang di kertas requestnya ditulis suara lu gak enak kayak kambing. Suara lu gak enak kayak kambing? Iya kayak bahasa Inggris lo gak jelas. Wah itu cemoohan tuh sering banget gue dulu. Gue sampai yang lu gimana ngeresponnya? Gue kayak terus gue tanya waitressnya ini yang request di mana, di samping. Terus gue bilang gini, yang bilang suara saya kayak kambing mungkin duduk di depan soalnya FOH-nya ke depan gue bilang. Jadi mungkin kurang jelas dari samping. Terus duduk di depan, iya kayak kambing lagi. Lu kan bener kan? Bener gak kayak kambing? Bagus bener. Perjalanan lo ternyata segitunya ya? Iya, terus akhirnya setelah gue berhenti reguleran karena gue yang paling fight. Kayak kita nggak bisa bawain lagu orang terus. Kalau nggak terkikis jiwa musisinya nggak bisa nih guys. Ayo dong kita bikin lagu untuk band kita sendiri. Ayo dong. Terus mereka kayak, gue mau nikah, Pam, gue mau ini. Terus mereka cabut. Gue dititipin sama Mas Hari Budiman. HB Studio di Cidodol. Beliau tuh yang Denada. Jadi juga sama Elemen juga ya, sempat ya. Hari Budiman tuh Tangga, GAC. Gua belajar sama dia dari cuma kerjanya nongkrong-nongkrong sama dititipin beliin rokok. Terus gua ngobrol, terus dipercaya untuk jadi belajar operator, nge-bounce. Terus track sambungan terus di apa tuh namanya di fade in fade out. Di crossfade terus diajarin, suruh nonton orang take vokal, suruh nonton. Dulu gue inget banget nonton Mas Kadek take akustik, terus gue kayak bagus banget. Dikasih lihat nih caranya miking drum tuh gini. Terus gue belajar, terus diajarin nulis lagu tuh gini. Terus gue dipercaya akhirnya ngisi gitar, ngisi bass, bikin beat drum. Jadi co-producer, akhirnya dipercaya untuk kayak cobain lu nge-produksi penyanyi ini gitu. Sampai akhirnya gue ngerasa ya udah deh kayaknya emang gak ada jalan nih. Gue sempat ditawarin jadi sessionnya Afgan sama Mas Irsan. Jadi main? Gitar. Karena gue luntang-lantung banget zaman dulu kayak. Senganggur itu ya? Senganggur itu. Punya duit gak? Awalnya nasi Padang, cuma kesana-sana warteg. Mana gaji terakhir udah dipakai buat beli alat lagi kan? Itu belum ketahui desain tuh. Akhirnya gue sadar dan ngelihat bahwa gila di musik nih prosesnya luas banget. Ada yang studio, ada yang live, ada yang kayak. Terus gue akhirnya belajar desain, jadi ngurusin artis-artis mas. Bikinin konten sosial media. Akhirnya jadi brand manajernya. Siapa waktu itu? Gue pernah Uap Widya. Uap Widya. Oh Uap. Ya Uap. Tahu gue Uap. Uap gue kayak gue ngerjain, gue brand manager lah, lu gini Uap, berarti lu gini, kalau lagu lu gini, covernya gini aja. Terus bikin video klip yang gini. Sempet di Trans TV juga. Jadi? Itu bikinin konten orang-orang. Anjir. Gue itu prosesnya dari cuma ngangkat tripod, ganti baterai, sampai jadi terakhir gue bikin video liriknya Smash yang baru sama Dul Jailani. Itu lo yang bikin juga? Gue yang bikin, itu gue paksain karena mau bikin Walk the Talk konser, gak punya duit. Jadi gue kayak udah gak apa-apa yuk bikin gitu. Video. Animasi kan mahal kan, jadi gue kayak udah yuk. Emang berapa waktu itu bikin animasi sama lo? Dulu?
Dulu gue pokoknya 2 itu hampir 30 deh. Lumayan. Lumayan untuk bikin Walk the Talk konser, bikin CD, Iya. bikin merchandise. Oke. Jadi dikala mengerjakan walk the talk itu, lu sambil side job atau malah main job ya? Main job Iya. mengerjakan Iya. tadi itu. Tadinya gue pikir gue udah gak mau ngedesain deh. Ya. Terus tiba-tiba Mas Aji ini terus naik tuh numbersnya, Mas Adip ngepost segala macam ngepost, terus demand-nya mulai tinggi. Gua kayak kita harus bikin sesuatu. Terus masuk Mas Kamil bilang Oke. kita harus bikin konser karena kekuatan lu adalah musiknya, dia bilang. Oke. Terus gue selalu mau kayak first thing first, musiknya dulu, jangan Oke. sampai brandnya gitu Oke, loh. Musiknya aja, kalau misalnya musiknya nggak work, nggak laku, ya udah jangan dipaksain. Gue mendingan Oke. bikin lagi, belajar lagi gitu. Oke. Ya udah kita coba bikin konser, terus kayak wah mahal ya ternyata. Anjing. Ya iyalah harus bikin konser mahal. Ternyata gue kayak terus dapat duit dari mana ya, dapat duit dari mana, terus sponsor jarang yang mau karena kuotanya cuma 200 orang. Di itu ya, di Gute Di ya? kalau nggak EV, salah. iya. Oh EV. Iya, dan waktu itu juga lo belum dikenal kan? Bener. Masih baru. Ya. Terus akhirnya gue, yaudah deh gue sikat aja nih, ngerjain video lirik, animasi pusing-pusing nggak apa-apa deh. Terus gue bilang, tapi bayar di depan ya gue. Buat produksi nih. Iya. Akhirnya video lirik beres, terus gue buat Walk the Talk konser. Yang anehnya lagi menurut gue, dan gue sangat bersyukur adalah Mas Aji mau datang, Mas Marco mau datang, terus teman-teman mau datang, Matermos mau datang. Matermos kan kebetulan senior gue di kampus kan. Iya. Banyak musisi-musisi yang mau datang, dan buat gue tuh kayak wow, ini tuh nggak sembarangan Serius nih. ya, Itu responnya kayak serius. Itu modal lo lah ya. Iya, gue jadi Iya. kayak aduh gue harus latihan lagi nih, Ya, semenjak itu gue kayak ya udah riding the wave aja. Gitu. Sampai hari ini ya. Sampai hari ini. Kalau Samson sendiri dulu waktu awal, Ah, lo sesusah ini gak sih? Enggak kayaknya ya? banyak yang mikir Samsung tuh artisnya. Band privilege gitu. Iya, banyak yang mikir artisnya Universal. Iya, iya. Sebuah major label, banyak yang mikir, Anak- kita nih udah punya Anak orang kaya. VI. Tapi itu sebenarnya kita tuh pinjam uang waktu itu. Nah ini benar, karena pada saat kita masuk ke industri, Universal pada saat itu nggak bisa nge-sign artis direct. Hah. Oke. Iya, jadi kita harus bikin vehicle namanya Massive Music. Kita pinjam uang 250 juta pada saat itu, anak-anak 250 juta. Oke. 250 juta kita pinjam uang, bunganya 15%. Ini fakta yang gak gue karang-karang, ini beneran. Serius? Serius. Di tahun 2005. Lima. Jadi kalau Anjing, sekarang 250 juta value-nya tuh gede loh. gede Gede banget. Gede banget men. 1 M lebih value-nya sekarang. 1 M, 1,5 M waktu itu ya. Kita pinjam aja, yang penting ada uangnya gitu kan. Kita bikin master, kita bikin sama cerah hati, video klip. Itu benar-benar lakukan sendiri. So actually banyak yang nggak tahu sebenarnya di dalam darahnya Samsung itu adalah independen. Cuma kebetulan musik kita mainstream. Ya, ya, ya. Gitu. Tapi itu blessing in disguise kalau kita bicara Samsung ya. Iya. Karena kenapa? Karena from the very first kita udah pegang master kita sendiri, Iya. kita pegang copyright kita sendiri, kita pegang manajemen artis kita sendiri. Oh. Gitu. Balik modal cepet tuh ya. Hah? Balik modal cepet. Nah waktu itu diberkahi emang. RBT-nya jalan, orang suka gitu RBT kan. ya dulu ya. Dulu RBT. Duit. Karena Dapat kita dapat berapa M dulu dari RBT? bisa bayar utang lah. Lebih lah, pasti Lebih lah, gila. Lebih lah Dulu berlipat-lipat. kalau- pasti. Nah, kalau- ini sampai sekarang masih. Kalau ketemu Samson zaman dulu kan di inbox sama Dasyat ya. Ketahuan tuh dulu kan gue juga ngeband. Ketahuan musisi yang udah sukses sama yang belum. Oh gitu ya? Dari mobilnya. Kalau udah sukses parkirnya di depan-depan dekat ya. Kalau belum sukses parkirnya jauh ya. Nih nggak enak nih kelihatan sama ini. Mau make up jalannya jauh sih. Kalau Samson tuh parkirannya mobilnya bagus-bagus ya nih kaya nih suksesnya anjing nih orang ini. Tapi Irfan sendiri kemudian ngelihat bagaimana kayak dari era band ya. Era band yang kemudian dulu sempat ada istilah million copies band. Yoi. Band yang ngejualnya fisik CD sampai jutaan kopi. Sampai Ya. kemudian era di mana kayak Pamungkas yang memanfaatkan digital Ya. untuk performanya gitu. Iya. Kalau dibandingkan dengan musisi yang masih cuek dengan digital, menurut lu gimana sih? Kan ada kayak Jason Ranti, gua nggak peduli, nggak mau naruh katalog Iya. gua di streaming gitu. Oke. Tapi ya off airnya jalan. Tapi nggak tahu apakah dibandingkan dengan Pamungkas, Jason Ranti sama juga. Maksudnya secara off airnya ya. Iya. Karena sekarang musisi hidupnya dari off air paling gede gitu. Nah menurut lu gimana sih ngelihat itu? Ini jawabnya sebenarnya lebih bisnis ya. Jadi we need to know our market actually. Jadi kita harus tahu sebenarnya market kita gimana. Mungkin kalau kita case-nya Pamungkas, kebetulan marketnya dia memang ada di
kebanyakan aksesnya lewat digital atau streaming platform DSP ya. Tapi mungkin kalau kita case tadi Jason Ranti, mungkin marketnya ke sana. Oke. So jadi dalam konteks tersebut ya kita harus adaptif sama mereka. Karena benar tadi Kak, kita ini kan prasmanan ya. Ya. Jadi semua tuh bicara tentang apa yang mereka mau dengar sekarang. Oke. Bukan mereka cuma bisa dengar apa kayak dulu kan ada. Jadi milih ya, udah aja milih. Gitu. Makanya kayak kemarin kita di Meksiko ada satu conference bilang bahwa tahun 18, 53% musik dunia itu shifting to independent music. Oke, independent music. Independent music gitu. So jadi people are keen to listen to what they wanna hear only. Iya, iya, Gitu. Nah disitulah pergerakan digital tuh taking part the most gitu. Oke. Tapi kalau ngomongin soal revenue ya, ngomong kembali lagi nih pertanyaan klasik. Revenue dari digital itu menurut lu apa sih yang masih perlu diperbaiki gitu? Apalagi kayak PAM, streaming lo berapa paling gede? Paling gede tuh 25 juta. 25 juta. Ya sekarang gue 1.900.000 berapa total? monthly listener. Oh, oke. Monthly listener cuma paling gede kayaknya Nih, 21 juta. 21 juta. I love you but itu one only. Oke. I love you but I'm letting go 19 juta. Kenangan manis hampir 12 juta. Sorry hampir 13 juta. Monolog hampir 6 juta. Dari hasil digital yang lo peroleh sekarang kan angkanya bagus-bagus. Iya. Signifikan gak sih dapetnya pundi-pundinya? Ini kita bedain sama manggung ya. Kalau manggung kan banyak banget. Kalau iya. Soalnya sekarang memang trennya kebanyakan orang bikin rekaman as a marketing tools gitu. Iya. Jadi rekaman buat manggung buat kebanyakan. promo ya. Oh, iya. Makanya kadang-kadang ada beberapa teman coba bikin label, actually nggak works karena mereka enggak BEP mungkin bahasa sederhananya ya. Karena mereka nggak megang manajemen artisnya. tapi gue justru melakukan itu mas. Iya. Gue mau lagunya adalah marketing tools buat manggung memang. Oke. Kayak waktu mau Flying Solo Tour 2019 kemarin, sebenarnya harusnya Walk the Talk Tour. Cuma gue kayak gak mungkin nih kita bawain lagu sedih semua. Oke. Kayak tour tuh harusnya kayak gue pengennya orang datang tuh senang, bukan yang kayak aduh galau banget. Akhirnya gue kayak mungkin senang udah sedih juga bisa bos. akhirnya kayak yaudah deh bikin Flying Solo deh gitu. Oke, terus signifikan gak sih hasilnya? Secara financial? Digital sejujurnya baru sekarang sih gua ngerasa kayak oke. Transfer bokap nyokap tuh bisa lebih legaan lah gitu. Asik. Setelah waktu akhirnya lo merasa bisa berhasil lewat musik lo secara digital, lo bilang apa sama bokap nyokap lo? Mereka butuh pembuktian gak dari lo? kalau bokap gue concernnya lebih kayak lu jangan goyang. Kalau dia tuh titipan dia adalah jangan lupa sama prosesnya. Dulu lo tuh gimana? Yang bikin lo kayak gini adalah manusianya, bukan lagunya, bukan bajunya, bukan followernya, bukan streamingnya udah berapa juta, tapi karena elunya tuh dulu ada di tempat yang begitu secara mental. Dia nekaninnya bahwa lu jangan berubah sama orang tuh, jangan belagu-belagu banget lah, tolonglah gitu. Kalau nyokap gue lebih ke jangan lupa lulus ya gitu. Lulus gak sih lo? Gue April 18 wisuda insya Allah. Yes. Berapa IPK April lo? ini? April ini. Jadi setelah tur Asia? Sebelum mas. Sebelum tur 18 Asia. wisuda, 20 berangkat. Jadi nanti bisa pakai toga ya di tur Asia. Di berapa negara tadi? 5. Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Indonesia. 5 ya. Flying Solo free Corona Tour ya. Ada free Corona. Parah banget sih. Amin. Oke, Pan. Kalau lo sekarang gini, Pan. Lo dulu sukses band lo dengan sebuah metode yang pada saat itu bisa membesarkan lo lah. Ya. Ketika kita ngomongin sekarang berarti ngomongin Samson dengan relevansi. Oke. Lo mau transform ke pola yang sekarang sedang ada. Lo merasa sulit gak sih? Dengan mengikuti sekarang lo tau lah. Oh digital begini, semua ketahuan. Trafficnya seperti ini, bikin lagu begini. Tapi itu works gak di Samson? Works sih actually. Kita kalau bicara Samson di platform digital, memang secara brand kita memang nggak terlalu aktif lagi sekarang. Iya. Tapi kita bicara platform digital, lucunya kita tuh setiap kita keluarin single meskipun gak oke gitu, semuanya meningkat semua. Gitu. Otomatis ya? Otomatis gitu, karena kita punya privilege back catalog kan. Iya gitu. bener. Dan wave-nya kemarin kan 90-an. Ini about to shift kepada 2000-an. Nah mungkin itu akan ke generasi gua tuh di situ. Jadi
semua orang lagi mencoba ngarah ke sana. Jadi playlistnya Samsung tuh bagus. Kemarin gue baru baca data insights gitu, data science di semua platform digital. Surprisingly pendengar kita terbesar 63% itu dari umur 18 sampai 27 bos. Anjir. Jadi kalau 18 kan berarti dia 3 tahun zaman dulu kan. Iya. Muda ya. Nih gue punya angkanya nih. Iya di streaming gitu loh. Nih gue punya angkanya, kenangan terindah 31 juta. 21 juta. Bukan diriku 10 juta, Lulu 10 juta, Kisah Tan Sempurna 7 juta. Masuk lagu baru lo di ujung jalan 3 juta. Ya. Ya itu gak baru-baru amat sih udah. Di YouTube lebih gede kelihatannya ya. 4 tahun yang lalu ya. Di YouTube lebih gede ya, kenangan YouTube terindah besar, kalau salah iya, lebih besar. Anjir. Berarti presence lo sebenarnya ke penggemar lo sebenarnya masih tinggi ya. Kayaknya memang ada market sendiri untuk di lagu-lagu yang bicara tentang Samsung itu gitu. Oke. Jadi ya masih ada engagementnya gitu loh. Ya. Oke. Karena Dan kan ini sekarang orang juga nikmatin lagu di dalam Spotify itu kalau kita ngelihat dan pelajari, itu nggak nyari band ya atau nyari performernya. Iya. Dia listening over playlist gitu loh. Terus kayak tadi tuh rekomendasi abis dengerin apa, terus ini kayaknya lu similar deh sama ini. Apalagi sekarang kan banyak algoritma atau feature-features yang kayak lu bisa dapat experience lebih kayak lu ngeliat liriknya atau bahkan behind the lyrics. Jadi engagementnya jadi lebih bagus, lebih tinggi gitu. Oke. Nah, gitu. Kalau secara digital lo melek nggak? Secara sosial media penetrasinya? Oke, kalau digital dalam aspek sosial media, gue agak jarang sering disindir sama dia nih. Disindir apaan? Nggak, masalahnya gue nggak suka sosial media. Gue pribadi gitu loh. Karena gue lebih seneng gak kelihatan gitu remang-remang. Loki gitu. Jadi nggak terlalu suka mengekspos diri gue. Gue mengumpulkan beberapa komen-komen netizen. Oh gitu? Netizen kan biasanya mulutnya suka anjing ya. Karena keuntungan yang maha mereka, kuasa dia. keuntungan netizen itu adalah satu, mereka cuma bisa ngomong. Suruh bikin album sih nggak bisa. Gue minta lo bacain. Ini beberapa, ini yang pertama, silakan. Instrumentally, it sounds like a great uplifting pop song, but the singer needs to work on his English. I cannot hear what he's saying most of the time. Asik. Ini adalah komen yang gue temukan dari lagu lo yang terakhir. Yang judulnya ini. Electrify My Soul. Benar, itu kan bahasa Inggris. Bahasa Inggris, ya. Ternyata netizen mengkritisi, vokal bahasa Inggris vokalisnya jelek gitu. Silakan tanggapi. Ya, cara orang dengar kan beda juga ya. Iya. Kan kalau di les bahasa Inggris tuh ada namanya listening. Ya mungkin listeningnya dia aja yang kurang. Oke. Tapi yang jelas presence bahasa Inggrisnya yang ada di lagu itu udah yang terbaik yang lo bisa. Coba dia disuruh ke Ireland. Bahasa Inggrisnya kayak gimana tuh? Iya. Udah beda lagi bos. Iya, beda Bahkan lagi. kadang-kadang, gue kemarin abis dari sini ngobrol sama temen gue di sana, dia sering minta maaf kalau aksennya nggak jelas. Oke. So jadi ya sama aja kalau di Indonesia gitu ada yang medok gitu, ada yang totok gitu kan segala macam. Ternyata mengkritis bahasa Inggris itu bukan cuma buat lo doang. Pamungkas. Oh iya. Yang 80% lirik lagunya bahasa Inggris juga dikritisi sekalian dibaca. Belagu sosokan Inggris gak nasionalis. Apa? Coba lihat. Coba Mas Adi bacain Mas. Belagu sokan Inggris gak nasionalis. Wah Fajrul. Ini bukan Fajrul Pak Jubir itu kan? Dari Fajrul. Belagu sokan Inggris gak nasionalis. Silakan. Pamungkas. Gue sempet 2 minggu depresi karena orang mocking aksen gue. Iya. Itu aksen lo? Kapan, Pam? Di Twitter tuh sempet rame banget dan gue kan iya, Twitter kan Mas. Iya. Jadi gue kayak hidup gue lagi nyaman-nyamannya terus akhirnya ada yang DM. Mas Pam coba lihat ini, terus gue lihat terus kayak wah ada threadnya gitu Mas. Panjang. Wah ini orang nih mocking aksen gue. Apa yang paling lo keselin? Mereka basically bilang bahwa this is a fake accent. Fake action. Iya, dia bilang ini fake banget aksen lo, sosok British lah. Padahal gue melakukan itu karena gue udah tahu kita mau Southeast. Kalau gue bahasanya Indonesia, lucu dong Mas. Itu satu, kedua lagu gue bahasa Inggris semua. Yang juga kayak, ya itu karya kayak gimana ya? Iya. Tapi lu berarti aksen juga banyak juga kan. Kalau kita bicara di Amerika juga ada berapa? Ada Southern, ada banyak, ada Western gitu. Tapi ada East Coast aksen. Kalau ngelihat di luar yang tadi aspek Irfan bilang banyak aksen, kayak tadi juga yang Australia, Sydney gitu.
Lo berarti orang yang sangat memperhatikan kritik dari fans atau apapun. Nah, di sosmed. Ya, kalau gue sadar betul in order untuk bisa bikin lagu, gue harus peka, Mas. Oke. Gue kayak kerjaan gue jadi setiap hari kalau misalnya keluar rumah adalah gue membuka kepekaan gue untuk sadar bahwa oh ini gue bisa tulis tentang ini ya. Oh. I just wanna feel things gitu loh, Mas. Kayak menurut gue lagu yang baik adalah lagu yang benar-benar ada kepuasan sendiri sebagai songwriter ketika gue bisa capture satu feeling, gue jadikan jadi lagu gitu. Gue kayak ketika gue dengar lagunya kayak oh ini emang kayak gini rasanya. Itu kayak menurut gue nggak ada yang bisa ngalahin itu gitu. Oke. Streaming berapa puluh juta pun kepuasannya tidak sama dengan kayak wah iya gue pernah ngerasain ini dan setiap kali gue dengerin itu. Balik lagi ke momen itu gitu. Kayak misalnya kita denger kangen atau kenangan terindah tuh pasti gue kayak zaman itu. Ada itunya tuh menurut gue. Jadi setiap hari ya memang gue selalu buka untuk memang selalu ringkih, memang selalu vulnerable, memang selalu peka gitu. Jadi ketika ada yang begitu ya sebenarnya menurut gue juga mereka juga nggak peduli. Wise man says dalam music katanya lebih gampang bikin music pada saat kita under depression. Di saat tidak nyaman ya. Iya, jadi kita insecure terus kita punya inspirasi gitu. Nah. Tapi gue belajar juga sih dari Twitter itu tuh. Gue jadi belajar bahwa ternyata nggak semua orang peduli sama gue dan musik gue ya. Tapi mengganggu nggak? Maksudnya mengganggu dalam arti sampai anjing gue Twitter dihapus nanti setelah album Flying Solo aksen gue akan gue ubah misalkan sampai segitunya enggak sih? Gue nggak segitu sih. Okay. Karena menurut gue kayak. Berarti cuekin aja gitu ya? Gue lebih kayak gue mencoba mengerti sudut pandang mereka. Dan gue tahu bahwa orang-orang yang ngomongnya kayak begitu pun kalau gue lihat, karena gue liatin profilnya satu-satu yang sampai aduh gitu. Ada yang lo kenal nggak? Enggak lah ya. Ada sih beberapa. Ada lagi. Musisi juga? Ada yang musisi juga, ada yang kurang teman gue. ajar. Terus pas gue buka itu memang isi Twitternya mereka yang memang menghujat dirinya mereka sendiri dan kehidupannya mereka sendiri, kayak ngeluh, kayak apa. Jadi gue kayak oh memang ini orang bukan yang Google gue Pamungkas terus dia tahu oh 2018 dia ngeluarin lagu ini, 2019 dia. Gue kayak belajar bahwa tidak semua orang ternyata peduli sama gue, like I'm not the center of the universe. Jadi gue kayak ya udah. Di antara banyak komen negatif, ini gue juga, nah lo bacain deh. Silakan, dibaca yang tegas. Jangan terkenal, berkecukupan aja bang. Yang penting kaya akan ide buat musik kayak gini. Gue tahu nih. Jangan terkenal loh men. Yes. Ini berkenaan dengan statement tadi ketika lo sudah nyaman, sudah kaya. Mungkin jangan-jangan masa lalu udah nyaman dan terlalu kaya lagi. Tapi kalau udah kaya banget biasanya keluar dari band. Enggak. Lari ke politik. Kalau gue, jangan. Politik praktis aja. Kalau gue sekarang lebih karena gue pernah dibesarkan sama industrinya, gue sekarang mengabdi ke industrinya. Jadi gue creating a music publishers yang taking care mostly songwriter. Kan kayak misalnya Pamungkas nih. Pamungkas kan, lu nama asli lu siapa? Pamungkas. Nah, jadi ada Pamungkas sebagai performer, ada Pamungkas sebagai penulis lagu, songwriter. Kayak tadi dia berapa puluh juta misalnya di streaming, dia udah merasakan kan. Sebagai penyanyi, tapi sebagai pencipta lagu belum. Nah itulah di situ gue masuk, gitu loh. Jadi gue masuk ke sana. Misalnya contoh kita di Java Jazz kan, pihak Java Jazz misalnya mengundang performer untuk tampil, tapi dia bawain lagu, meskipun penciptanya dia. Mungkin nggak kalau misalnya tanpa lagu tersebut akan sesukses itu? Enggak dong. Nah dalam konteks itu namanya performing rights. Makanya dalam konteks itu gue masuk. Intinya kalau lo mau lebih kaya, masuk Masif Musik ya. Musik. Anggotanya berapa sekarang? Anggotanya berapa sekarang? Sekarang kita ada hampir 500 performer dari Tulus. Ada hampir 5.000 lagu juga. Ada 5.000 lagu. Ada Yura Yunita. Ada Lale Ilmantino. Ngomongin publisher sebentar Jo. Banyak gak sih teman-teman seangkatan Pamungkas gitu yang melek untuk mulai aware bahwa gua harus mendatakan ini gitu. Surprisingly iya. Kenapa? Karena mereka udah mulai sadar bahwa ternyata kalau gue singer songwriter nih as independent act, ternyata masih ada ya revenue source gue dari tempat lain gitu ya. Kayak misalnya contoh tadi di streaming, terus kayak misalnya lagu-lagu mereka di cover di dalam platform video UGC, itu kan polemik tuh. Ada yang menganggap promosi, ada yang menganggap ini, wah ini harus izin nih gitu. Nah kami sebagai music publishers itu akan masuk ke dalam platform tersebut untuk bertindak gimana caranya
sebagai pemilik lagu merasakan hak ekonominya. Jadi misalnya lagu dia di cover sama orang, dia sebagai performer kan nggak dapat dong. Tapi dia sebagai pencipta lagu dapat. Nah sekarang dengan gue pernah punya experience yang dulu, ya inilah gue berbakti kepada industri yang membesarkan. Oke, berarti lo memang lo hidup dari angka-angka royalti yang dari zaman dulu berarti? Gue bisa bilang gue hidup di semua perubahan itu. Waktu gue datang ke industri musik, itu shifting dari physical ke disrupsi pertama, RBT, terus download ya. Itu gue merasakan manisnya, karena kenapa? Karena waktu RBT, ganti mobil. Kayak duren ya. Enggak, masih premium. Kalau dulu kan benar-benar baru masuk modelnya 9.000 ya 9.000 dibayarkan istilahnya gitu. Kalau sekarang kan ada promosi, ada segala macam ya teknologi dan lain-lain. Terus itu shifting ke disrupsi kedua, which is streaming. Di disrupsi kedua ada macam-macam tingkatnya. Ada streaming, UGC platform, sekarang social media services kayak TikTok, Facebook, Instagram. Itu kan social media services. Ya. Jadi ngomongin bajakan udah nggak relevan lagi. Asli. Sekarang tuh illegal download Mas. Jadi kalau negara government interventions itu sekarang udah bukan bikin satgas pembajakan, tapi satgas situs-situs ilegal. Karena banyak yang nggak tahu sebetulnya itu ilegal. Kalau kita agak ke daerah-daerah yang lebih kecil ya. Karena kalau kita bicara di dalam sosial media deh, banyak yang kayak misalnya ngerasa udah ada rilisan baru, bagi link downloadnya dong bang. Nah sebenarnya mereka bukan mau bajak atau ilegal karena mereka nggak tahu. Nah di situ sebetulnya peran media terutama, terus peran music publishers, peran pemerintah untuk intervensi ke sana. Berarti sekarang lo ada di chain itu ya? Lo ada di chain sebagai jagain industrinya, karena industrinya seperti Pamungkas ini. Bener. Lo pengen melihat musisi juga hidup dengan lebih layak lagi seperti sekarang. Iya. Sebenarnya kalau goals gue tuh gini, kita kan bicara sebagai musisi nih. Aset kita tuh kan intangible yang nggak kelihatan. Benar. Gue itu sekarang lagi mencoba untuk membuktikan hipotesa, kan udah dalam bentuk kajian kemarin ya. Kebetulan kemarin sama Backcraft. Bagaimana kita bisa memvaluasi hak cipta. Misalnya kayak gini, lu punya berapa lagu? Sekarang 27. 27 lagu, artinya secara logika dia punya 27 rumah nih, tanda kutip. Nah itu yang harus bisa diakui di depan institusi finansial atau perbankan. Aset gitu. Nice. Karena kan lagu kan intellectual property ya. Kalau kita buang properti intelektualnya tinggal properti doang kan ya, sertifikat hak milik, NJOP, it's the same. Nah hal tersebut yang gue dibantu juga sama Mas Adib untuk bisa nantinya ke depan bisa terwujud. Gue berharap sih seperti itu. Semoga menteri yang baru mau melanjutkan ya. Mudah-mudahan. Mas menteri yang pemain bass itu. Mas menteri kan juga pemain bass. Yang pemain bass. Terus juga membesarkan banyak orang-orang musik ya. Zaman dulu program orang musik. Lo cocok lo berdua jadi menteri, nggak mau jadi menteri. Menteri catur bos. Kabinet selanjutnya lah. Kalau gitu sekarang gue tutup dengan gini. Sebelum kita jalan-jalan menikmati BNI Java Jazz Festival 2020. Gue minta Irfan. Apa nih? Kalau lo bisa nasihatin Pamungkas sebagai musisi yang sekarang lagi naik, lagi hype. Mungkin lo, apapun itu yang pengen lo nasihatin, kira-kira lo akan nasihatin apa? Lo akan pesen apa sama Pamungkas? Wah ini bisa serius, bisa bercanda nih. Ini kalau dari pengalaman gue ya. Iya. Being a musician itu sebetulnya adalah pekerjaan muda, pekerjaan insan muda. Karena di titik tertentu lu akan di-challenge seberapa kreatif. Kreativitas lu akan ditantang oleh umur lu. Terus akan ada penggantinya lagi, siapa? Yang lebih muda gitu ya. Jadi kalau gue benar-benar bisa kasih pesan benar-benar use your momentum untuk taking care everything what you have at the moment for the sake of your future. Karena kemarin gue baru balik dari Budapest, itu ada satu jokes itu. Pada saat musisi jaya di muda, mereka beli rumah, beli mobil, beli instrumen segala macam. Begitu tua, mobil yang dibeli, rumah yang dibeli, instrumen yang dibeli dijual semua bos. Iya. Nah so jadi please be careful sama itu karena yang rich and famous sama dengan tidak wise. Jadi kalau misalnya gue boleh simpulkan, be wise. Terima kasih. Jadi judul lagu aja kalau gitu. Be wise tour. Pertanyaannya, apa kalau sudah cukup wise? Gue akhirnya mengerti sih mas, mengapa gue pernah bilang bahwa kayak ada, gue suka satu band lalu next albumnya jadi gue nggak suka. Gue kayak, kok lo berubah sih? Kok lo karya lo bisa berubah gitu? Gue akhirnya merasakan
kayak wow, lebih susah handle sukses daripada handle gagal. Ternyata. Oke. Dan pergeseran itu seperti sedikit aja. Karena definisinya berubah bro. Bener. Jadi waktu lu mulai definisi lu sukses sama begitu lu udah mulai dan sukses lu mendefinisikan standar sukses beda. Makanya banyak orang yang bilang namanya second album syndrome itu selalu terjadi. Betul. Gitu. Dan jadi jangan terbebani. Iya. Dan gue kalau gue ngakalinnya selalu gue pesen sama timnya, sama manajer gue kayak biarin gue struggling, biarin gue jadi anak 27 tahun. Biarin gue belajar hidup sendiri, biarin gue masak mie malam-malam, it's okay. Kayak jangan berikan gue kenyamanan gitu. Biarin gue merasakan hal-hal yang memang seharusnya gue rasakan. Oke. Keuntungan lu satu sebenarnya. Karena lu di sini nyanyi, vokalis lu nggak bakal keluar. Dia tuh vokalisnya Pamungkas bro. Iya. Kalau lo band, vokalisnya keluar, terjadilah ini. Oke, sekarang gantian. Lo sebagai Pamungkas, sebagai musisi yang sekarang relevan dengan zamannya. Lo mau pesen apa buat senior? Masukan lah, ngasih masukan lah. Oh ngasih masukan. Iya, masukan besar. Aktif sosial media. Iya. Kalau foto jangan omong banget begini. Lo boleh. Silakan terserah. Lo mau pesan apa buat Irfan? Pertama sudah pasti terima kasih karena bisa dibilang yang buka jalur juga pasti yang senior dulu. Cuma kalau disuruh harus pesan adalah gue juga salah satu yang tidak suka sosial media. Sampai dosen gue bilang gini, lu bukan sosial media adalah tools lu untuk attack orang-orang dengan visi dan value yang lu mau sampaikan. Dan menurut gue, dan menurut gue the thing yang lagi dikerjain, gue pun baru tahu sekarang gitu. Oh gitu. Kalau bayangkan kalau semua orang juga tahu, kayaknya kita secara industri sehat ya. Sehat dan majunya bareng-bareng. Seru banget bisa industrinya Indonesia nih gitu. Iya benar. Makanya mungkin nanti Pak Menteri barunya setelah mendengarkan program kita ini langsung akan manggil Samson lagi, Irfan lagi. Amin. Ayo Project Portamentonya kita wujudkan. Ini gue tutup dengan komen-komen netizen. Satu buat Pamungkas, satu buat Irfan. Pertama dari Pamungkas dulu, silakan. Please protect this song from TikTok. Dari Vicky Nation. Mungkin ini please protect your all song from TikTok. Lo main TikTok gak sih? Gue gak main TikTok. Oke. Suruh melindungi lagu lu dari TikTok. Oke. Terus ini pesan buat lo, silakan dibaca dengan keras. Terus berkarya jangan lihat viewers. Asik. Mantap. Pasti bro. Tapi lihat rekening. Tapi lihat rekening. Viewer gak penting rekening. Lebih penting rekening daripada viewer. Iyalah. Viewers lo bisa lihat rekening. Viewer gede ternyata promo, gak ada duitnya. Gak ada iklannya. Boleh deh, terima kasih banyak Pam. Terima kasih banyak. Thank you Terima kasih banyak. Thank you Irfan. Thank you, terima kasih banyak. Sukses buat turnya, sukses buat Project Portamentonya. Amin. Selamat menikmati band Java Jazz Festival. Ngomong-ngomong mau nonton siapa nanti? Pamungkas. Pamungkas kan hari Minggu. Oh main juga hari ini sama pacarnya. Hari ini, ya. Kalau lo pengen nonton Pamungkas. Gue mau confess. Apa? Pamungkas kan pertama kali main di Java Jazz. Kalau gue pertama kali datang ke Java Jazz tahun ini men. Mbak Dewi Gota ini kurang ajar nih. Gue gak mungkin lupa di mana lo telat ke Java Jazz karena datangnya ke JCC. Anjing. Udah berapa tahun di G-Expo. Berarti tahun depan Samson sama Ron King. Waduh. Kita usulkan ya. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Nantikan ada di YouTube channel Legend FM. Selamat jalan-jalan, selamat menikmati festival hari ini. Selamat menikmati menonton. Selamat makan-makan juga ya kan? Oke, banyak nih. Pasti udah banyak yang ngajak foto ntar kalau lo jalan. Kalau lo masih ada yang ngajak foto nggak? Enggak ada. Udah lupa ya? Siapa ya ini kemarin? Pernah lihat deh. Minta kartu nama. Kita lihat di inbox dulu ya, tapi siapa ya ini ya? Kalau gitu terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.